Heyot Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat beraktivitas ya nakama, dan tentunya yang paling terpenting, jaga kesehatan kalian, oke? Eits, tentu saja dari kalian pasti menantikan chapter 1052 rilis, bukan? Nah, jadi kali ini tentu saja kita sudah mendapatkan isi bocoran manga One Piece chapter 1052 yang baru saja rilis. Terima kasih kepada Liker Korea yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Di chapter lalu banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya pidato yang menggemparkan dunia bagaimana Momonosuke diperkenalkan sebagai shogun baru Wano Kuni berikutnya. Chapter sebelumnya membuat kita benar-benar merinding dibuatnya. Diikuti dengan Yamato yang menawarkan dirinya untuk bergabung dengan kru bajak laut topi jerami. Beberapa para kru sudah terlihat bagaimana reaksi dari mereka. Nah, setelah kiranya semua hal sudah selesai di perang Wano Kuni ini, dan tentunya kita sudah menemukan shogun baru di Wano. Akan kemanakah alur cerita ini selanjutnya? Apakah ada hal yang tidak akan terduga yang akan kembali terjadi dan akan mengagetkan kita semua? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1052 kita kali ini diberi judul Fajar Baru. Seperti biasa, chapter kita kali ini tentunya mendapatkan sampul cover story yang ceritanya terhubung ke cover sebelumnya. Kembali mengisahkan tentang perjalanan tanpa emosi dari Germa 66. Sebelumnya, mengisahkan bagaimana proses anggota dari Germa 66 ini melarikan diri setelah mereka sukses membantu Niji dan juga Yonji keluar dari lab penelitian anak-anak Big Mom. Kali ini ceritanya berlanjut, di mana para Germa ini bertemu dengan si Sarklone. Akhirnya kita kembali menemukan ilmuwan gila ini setelah sekian lama tidak terlihat. Apa yang akan dilakukan oleh para Germa ini terhadap Caesar ya? Kemungkinan dia akan diboyong ke markas dari Germa 66 dan reuni dengan Vinsmoke Jaji di sana. Nah, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang unik jika mereka berdua bertemu. Entah itu informasi yang penting mengenai sesuatu hal pastinya. Chapter kita kali ini berupa transisi cerita di mana memperlihatkan kondisi yang terjadi setelah dua orang Yonko ini tumbang di Onigashima. Ada Carrot yang menangis bahagia, Yamato bersama Nami, Robin, dan juga Tama. Ada time skip selama 1 minggu setelah kejadian jatuhnya dua orang Yonko ini. 7 hari telah berlalu, kita pun bisa melihat kemajuan di tanah Wano Kuni ini. Tentunya dengan shogun baru kita, yaitu Momonosuke. Dia tentunya harus kembali menata ulang bagaimana struktur pemerintahan yang sudah ada di Wano Kuni, beserta dengan bagaimana wilayah-wilayah di pulau ini yang sudah hancur karena ulah dari shogun sebelumnya. Nah, lanjut, kita pun menemukan hal yang unik pada chapter kita kali ini. Chapter kita kali ini terlihat Zuniza pergi karena perbatasannya ditutup. Apa yang terjadi? Apakah hanya ini tugas dari Zuniza ini datang ke Wano Kuni? Kenapa Momonosuke tidak langsung membuka perbatasan negaranya? Jadi, apa sebenarnya dosa terbesar yang dilakukan Zuniza di waktu lalu? Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang mengganjal mengenai sang legenda Zuniza ini. Kita tidak tahu apa alasannya, namun pertanyaan lanjutannya, kemanakah selanjutnya gajah ini akan pergi? Oke, kita lanjut ke bocoran spoilernya. Hawkins mengungkapkan dalam sebuah pembicaraannya dengan Drake bahwa yang dia maksud adalah dirinya sendiri ketika dia mengatakan satu orang hanya memiliki 1% peluang untuk bertahan hidup. Hawkins memprediksikan kekalahan Kaido dengan kartunya, namun tidak melakukan pengkhianatan lagi karena harga dirinya. Nah, tentu sudah banyak yang berspekulasi mengenai satu orang yang memiliki harapan hidup 1% dari Hawkins ini. Namun ternyata itu adalah dirinya sendiri. Dia meramal dirinya sendiri. Masih belum dijelaskan di sini bagaimana kondisi terakhir dari Hawkins ini. Apakah memang bertahan ataupun sudah tewas? Di sisi lain ada Apu dan juga Inbi tampaknya telah beraliansi. Poin utama dalam spoiler kita kali ini sebenarnya ada pada informasi berikut ini. Pertama, ternyata ada korban atas jatuhnya dua orang Yonko di Onigashima. Mereka tentunya harus membayar jatuhnya Yonko dengan korban. Korbannya tentu dari pihak aliansi samurai. Asura Doji dan juga Izo harus menjadi korban atas kemenangan yang didapat oleh para aliansi dalam peperangan di Onigashima. Padahal sebelumnya kita meyakini bahwa Kinemon dan juga Kikula yang menjadi korban dalam peperangan ini. Asura Doji yang kita ketahui terkena tusuk oleh Kozuki Oden palsu. Kemudian Izo terkena Shigan milik dari CP0. Nah, jadi pantas saja ya dua orang ini tidak ikut untuk memberikan penghormatan kepada Momonosuke pasca dia dilantik menjadi shogun baru di ibu kota bunga. Tentunya pada chapter kita yang kemarin. Lanjut, kemudian ada juga beberapa adegan komedi dan juga fanservice termasuk Yamato dan kru bajak laut topi jerami. Ada bumbu-bumbu mesum yang disebarkan oleh para
para bapak-bapak genit. Ini sudah jelas Sanji dan juga Brook menjadi aktor utamanya. Bocoran penutup kita yang paling menggemparkan di chapter ini adalah pergerakan dari pemerintahan dunia setelah perang Wano Kuni ini berakhir. Admiral Ryukyu alias Green Bull sedang dalam perjalanan ke Wano. Eits, hampir saja ketinggalan informasi yang paling berbahagia. Di minggu depan, chapter akan rilis alias tidak akan libur. Seperti biasa jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamako juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita apa saja yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Ada hal-hal yang unik yang Tamako sudah dapatkan serta Tamako rangkum dalam video kita kali ini. Jadi kita akan mulai informasi unik pertama terlebih dahulu mengenai update dari One Piece Film Red yang akan dirilis pada Agustus di tahun ini. Penayangan perdana film Red ini akan diadakan di Nippon Budokan, tepatnya di Jepang pada hari Jumat 22 Juli 2022. Ini dikarenakan untuk merayakan ulang tahun One Piece ke-25. Untuk premiernya ini spesial diundang langsung Mayumi Tanaka alias pengisi suara dari Luffy. Sebuah acara khusus juga nanti akan diadakan untuk merayakan selesainya film ini. Ini adalah tampilan dari One Piece Film Red yang ada pada majalah Weekly Shonen Jump di minggu ini. Lagi-lagi kita mendapatkan storyboard terbaru dalam film Red ini, dan kali ini storyboard volume 18. Terlihat di sini bagaimana sampel cover dari storyboard ini menampilkan bagaimana adanya beberapa kru yang sedang melakukan check sound di studio rekaman dari One Piece Film Red ini. Distributor Thailand Japan Anime Movie telah bermitra dengan Dream Express. Hari ini telah mengumumkan bahwa One Piece Film Red akan dirilis di Thailand. Penayangan perdana dijadwalkan pada 25 Agustus 2022 di bioskop Thailand. Malaysia sudah, dan sekarang infonya Thailand juga sudah. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini Indonesia akan mendapatkan informasi resmi mengenai penayangan film Red ini yang akan ada di bioskop kita. Kita lanjut, berita mengenai One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Ada pemeran casting terbaru yang kembali beredar dan kali ini ada 6 aktor dan aktris yang tergabung dalam pemeran terbaru ini. Nah, inilah 6 aktris dan aktor yang akan tergabung dalam One Piece live action ini. Dari ke-6 pemeran casting terbaru ini, hanya satu saja yang baru terkonfirmasi bahwa ada yang akan memerankan karakter dari Morgan. Ia adalah Langley Kickroad. Nah, jadi kita nantikan saja lanjutan update terbaru mengenai sisa dari aktor ini dalam memerankan karakter One Piece selanjutnya. Sedikit demi sedikit One Piece live action ini sudah menyelesaikan beberapa lokasi syuting mereka. Terlihat di sini adanya bocoran dari desa Luffy Fuchsia, restoran baratim milik Zeff, lalu terakhir ada bajak laut kapal topi jerami yaitu Going Merry yang sudah selesai. Jadi siap-siap saja ya, apakah One Piece live action ini akan memenuhi keinginan kalian untuk melihat real life dari manga tercinta kita ini? Yep, mungkin itu saja yang bisa Tamkon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1052. Jika ada informasi tambahan akan Tamkon update lagi di video berikutnya ya. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamkon dan turunkan jangkar, mari kita tidur.